Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Rahma Sulistianingrum, NIM 20 10 30 10 81 dari kelas B dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono, Sarjana Sains Terapan, Magister, Spesialis, Ahli Ilmu Faal Olahraga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum anatomi vertebrae dan pelvik dengan modul anatomi dasar. Vertebrae. Vertebrae yaitu tulang punggung atau tulang belakang yang berguna untuk melindungi medula spinalis sebagai kontrol gerakan sensoris dan motoris serta peraba. Bagian-bagian vertebrae ada 30 tulang. Yang pertama ada tulang leher atau tulang servikal yang berjumlah 7. Kemudian ada tulang punggung atau torakik yang berjumlah 12. Kemudian ada tulang pinggang atau lumbar yang berjumlah 5. Kemudian di pantat itu ada sakrum dan kosik yang masing-masing berjumlah sakrumnya 5 dan koksiknya 1. Kemudian fungsi vertebrae itu yang pertama menjadi pilar utama trunkus, yang kedua sebagai penggerak statik dan dinamik di samping melindungi organ. Kemudian yang ketiga sebagai stabilisator maupun inisiator gerak trunkus, gerak AGA, dan gerak AGB. Yang kemudian gerak AGA melalui sternoclavikular dan costae dan gerakan AGB melalui pelvis. Kemudian ada menjadi fleksibel terhadap regangan atau stretch, kemudian tekanan atau compression, dorongan atau shear, tekukan atau tilt maupun putaran atau disebut rotation. Kemudian terdiri dari 33 tulang, yang 24 tulang saling bersendi membentuk kolumna vertebralis fleksibel yang bergerak memutar, menekuk ke depan dan belakang maupun ke samping. Kemudian sudah saya jelaskan tadi ada 7 buah vertebrae cervicalis, 12 buah vertebrae thoracalis, 5 buah vertebra lumbalis, 1 buah osakral yang disatukan menjadi 5 buah tulang, ada 1 buah oskocegeus yang bersatu 3 sampai 5 buah. Kemudian struktur vertebrae yaitu dibentuk oleh korpus sebagai penerima beban dan arkus ring atau bentuk ring bulat sebagai pelindung spinal cord dan processus spinosus dan processus transversus sebagai komponen mekanik. Kemudian kolumna vertebrale itu ada ligamentumnya. Yang pertama ligamentum longitudinal anterior yang ada di sebelah sini, di bagian depan. Itu terbentang sepanjang bagian depan korpus kolumna. Kemudian ada ligamentum longitudinal posterior di bagian sini. Bagian belakang korpus dan menutup bagian depan spinal kanal. Kemudian ligamentum flavum yang membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal kanal di sebelah sini. Kemudian ligamentum interspinous menghubungkan setiap processus spinosus atas dan bawahnya di sebelah sini. Kemudian ada ligamentum supraspinous. Ini ada mulai dari C7 hingga sakrum yang terletak di belakang ligamentum interspinous. Jadi letaknya di belakang interspinous di sebelah sini. Kemudian ada ligamentum intertransversum yang menghubungkan tiap processus transversus. Ada di bagian sini. Kemudian di vertebra itu juga ada otot-otot. Yang pertama sisi posterior, sisi depan. Itu drip transfer yang tidak bisa dipalpasi. Contohnya spinalis, longissimus, iliocostalis, spinalis, serratus posterior. Kemudian ada bagian superficial yang bisa
palpasi, itu di latissimus dorsi. Kemudian sisi lateral itu ada quadratus lumborum dan psoas. Ini contoh gambarnya. Kemudian otot-otot dinding perut itu ada rectus abdominis, transversus abdominis, obliquus internus, dan obliquus externus. Kemudian bidang geraknya itu ada 3. Yang pertama sagittal, membelah sebelah kanan dan kiri. Kalau frontal, membelah antara depan dan belakang. Kalau transverse itu membelah antara atas dan bawah. Gerakannya yang sagittal itu ada fleksi dan ekstensi. Kalau frontal itu fleksi lateral, kalau transverse itu rotasi. Kalau gambar sebelah sini itu gabungan dari sagittal, frontal, dan transverse. Kemudian ini contoh fleksi dan ekstensi. Fleksi itu gerakan membungkuk, kalau ekstensi itu ke belakang. Kemudian lateral fleksi yaitu tekanan intradiskal pada sisi yang sama meningkat, diskus bergerak ke tekanan yang lebih rendah dan mengakibatkan rotasi. Lateral fleksi menarik ligamentum kontralateral dan menarik prosesus transversus ke posterior yang mengakibatkan rotasi. Prosesnya yang sinergis dan menjadi rotasi vertebrae. Kemudian ada gangguan skoliosis, yaitu gangguan karena kekakuan lateral fleksi dan rotasi. Tidak terjadi rotasi, melengkung ke satu sisi, perubahan kurva tulang belakang ke arah lateral diikuti dengan rotasi. Jadi tulangnya itu membengkok ke samping, dan itu biasanya terjadi pada wanita. Kemudian posisi lumbu pelvik berpengaruh terhadap perubahan kurva. Kalau normal seperti ini, kalau ini tuh kifosis, jadi kayak tegak banget gitu. Ini gambar vertebra, ini spinalnya, ini superior artikularnya, ini transversus prosesnya, ini proses spinous, ini transverse costal facetnya, ini bodinya vertebral, terus ini intervertebral disc-nya. Kemudian diskus intervertebralis itu ada bantalan sendinya di antara dua korpus vertebranya. Yang pertama, nukleus pulposus dibungkus oleh annulus fibrosus. Bahan dasar nukleus yaitu cairan kental kenyal terbungkus dari annulus fibrosus yang tersusun lembaran berlapis. Gambarnya seperti ini. Dari berbagai tampak ya. Ini lebih detailnya. Annulus di sebelah sini. Kalau nukleus itu di lebih bagian dalamnya. Nah, fungsi nukleus itu memungkinkan gerakan luas menjadi shock absorber atau bisa kayak gini-gini. Kalau annulus itu menerima beban nukleus atau stabilitas pasif. Kemudian prolap diskus intervertebralis. Kompresi pada diskus intervertebralis dapat mengakibatkan nukleus pulposus mengalir keluar berbagai arah. Kemudian prolap diskus intervertebralis dapat terjadi karena kerusakan annulus fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang. Karena mengangkat beban berat posisi fleksi mempermudah terjadinya prolap diskus intervertebralis. Jadi kalau membawa beban-beban yang terlalu berat itu bisa mengakibatkan prolap diskus intervertebralis yang merusak annulus fibrosusnya. Kemudian yang terakhir adalah pelvic. Nah, bagian pelvic itu yang harus didetailkan yaitu ada sacroiliaca joint, iliac crest, di sini anterior superior iliac spine, kemudian di bagian sini ada anterior inferior iliac spine, kemudian di sebelah sini ada pubic symphysis. Nah, begitu. Mungkin sekian
presentasi dari saya. Video praktikum ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Tri Laksono. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.